Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun ya. Baiklah, seperti biasa sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Untuk itu silakan anak-anak dibuka bukunya, buku LKS pada halaman 3. Ya. Anak-anak tentu saja masih ingat di kelas 1 kita sudah mempelajari sikap atau kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Di bab 1 juga. Kemudian hari ini kita akan mempelajari sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, sejak usia 8 tahun Nabi Muhammad sudah tinggal bersama pamannya karena Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu sejak masih dalam kandungan. Nah, ketika Nabi Muhammad usia 8 tahun, Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib mendidik Nabi Muhammad bekerja sejak usia masih kecil, usia masih kanak-kanak. Beliau membantu pamannya Abu Thalib untuk bekerja sebagai penggembala kambing. Kemudian pada usia 12 tahun Nabi Muhammad mulai ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad adalah pribadi yang sangat jujur, sehingga saking jujurnya Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Kemudian ada dua macam jujur, yaitu jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perkataan artinya adalah berkata benar, berkata dengan yang sebenarnya, menyampaikan dengan yang sebenarnya. Adapun jujur perbuatan, dalam hal perbuatan adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Tidak semena-mena. Yang B, keuntungan bersikap jujur. Apa sih keuntungan dari kita berbuat jujur? Contoh, berlaku jujur itu adalah jujur terhadap diri sendiri. Contohnya, mengerjakan sholat dengan tepat waktu. Itu jujur kepada diri sendiri. Mengerjakan ulangan sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Tidak mencontek. Tidak menjiplak jawaban teman. Nah, itu jujur kepada diri sendiri. Mengerjakan tugas atau PR secara mandiri. Tidak dikerjakan oleh orang tua atau orang lain. Kemudian, contoh perilaku jujur sudah
sekarang kepada orang lain. Contohnya yang pertama, meminta maaf jika bersalah. Kemudian mengerjakan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku. Dan ketiga, tidak berkata bohong pada siapapun. Perilaku jujur itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, membuat hati kita menjadi tenang. Coba anak-anak bayangkan ketika anak-anak bohong, perasaan hatinya bagaimana? Pasti diakui atau tidak, pasti akan sangat gelisah. Yang kedua, dipercaya orang lain. Kalau kita terbiasa berbuat jujur, maka orang lain akan mudah percaya kepada kita. Lain halnya kalau kita terbiasa berbohong, maka lambat laun orang lain akan tidak percaya atau tidak mempercayai kepada diri kita. Perilaku jujur memiliki banyak manfaat, yaitu membuat hati kita menjadi tenang. Kemudian dipercaya orang lain, memiliki banyak teman. Nah, ketika kita jujur, maka hati kita itu akan merasa tenang. Lain halnya kita kalau kita bohong, maka diakui tidak diakui, maka hati kita akan gelisah. Dipercaya orang lain, kalau kita terbiasa berbuat jujur, maka orang lain akan semakin percaya kepada kita. Lain halnya ketika kita terbiasa berbuat bohong, maka orang lain akan semakin tidak percaya kepada diri kita, kepada apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Semakin kita sering berbuat jujur, maka akan banyak pula teman yang suka kepada kita, yang sayang kepada kita. Orang yang berbohong hatinya tidak akan tenang, karena bohong adalah perbuatan yang tercela dan perbuatan yang berdosa. Oke, mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya. Nanti yang belum paham bisa ditanyakan via chat grup atau via WA pribadi ya. Oke, demikian untuk penjelasan singkat di video kali ini. Dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.